10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semua, ya bersyukur banget kalau kita masih diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, keluarga di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, gue mau infoin dulu ya, mungkin di dalam beberapa episode Be With You mungkin kita tidak akan ada lagu-lagu gitu ya, tapi teman-teman kita berdoa ini cuman berlangsung 1 minggu. Kenapa? Karena teman-teman staff yang biasa membantu rekaman ada yang sakit. So teman-teman kita doakan juga untuk rekan-rekan kita, rekan-rekan staff, cici-cici yang membantu untuk rekaman Be With You seperti biasa. Kita doakan supaya mereka segera pulih dan diberikan sebuah kesempatan lagi untuk melayani Tuhan bersama dengan kita. Nah teman-teman, gak apa-apa, walaupun tidak ada puji-pujian, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah momen untuk kita semakin dalam terus mencintai Tuhan kita. Deeper in love with you. Semakin dalam mengasihi Tuhan dan semakin dalam kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi Tuhan dia akan pasti mengasihi sesamanya. Yuk teman-teman kita masuk di dalam waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini mau berdoa menyerahkan hidup kami untuk kami dipakai oleh Tuhan. Kalau kami suka untuk mengingat masa lalu,
biarlah saat ini kami mengarahkan hati kami kepada panggilan Tuhan yang mulia. Kepada panggilan Tuhan untuk kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, apa beda orang tua dengan orang muda? Teman-teman, kalau teman-teman kemarin mungkin ya, pada waktu makan malam Imlek gitu ya, 2 minggu yang lalu, teman-teman kumpul sama keluarga teman-teman, maka apa bedanya orang tua dan orang muda? Kalau teman-teman tahu gitu ya, biasanya teman-teman, biasanya ya, sekali lagi biasanya, orang tua itu akan bernostalgia dengan masa lalu mereka dulu ya, gitu ya. Mereka cerita dah ya, kalau orang tua itu kumpul biasanya mereka menceritakan, sekali lagi biasanya ya, tidak selalu berarti ya teman-teman. Biasanya mereka kumpul membicarakan tentang, kalau mau dibilang, kekuatan mereka, kelucuan, kejenakaan mereka gitu ya. Waktu mereka usianya masih muda mungkin ya. Mungkin waktu mereka usia 20-30 tahun gitu ya teman-teman. Nggak tahu ya, tapi biasanya itu menjadi sebuah bahan percakapan. Kemudian kamu inget nggak dulu gitu ya. Nah itu biasanya dilakukan ketika beberapa orang tua atau orang yang usianya lebih lanjut dari kita berkumpul bersama. Nah kalau anak muda bilangnya gimana teman-teman? Biasanya anak muda itu selalu ngomongnya gini, mau kuliah kemana? Ntar SMA mau kemana? Habis kuliah mau ngapain? Rencana lu tahun depan apa? Bener gak teman-teman? Ketika kita kumpul, jadi gimana? Prospek ke depan, gimana rencana ke depan gitu ya. Waktu kumpul kayaknya kita membicarakan hal-hal yang biasanya, sekali lagi ya biasanya, artinya tidak semua. Mungkin saja ada yang ngomong, waktu saya umur 5 tahun waktu itu saya lagi lucu-lucunya gitu ya. Enggak juga, ya gak tahu juga teman-teman. Tapi biasanya ketika mereka kumpul dan mereka ngobrol, mereka berbicara tentang what's the next gitu ya. Apa yang akan menjadi langkah selanjutnya, apa yang menjadi langkah ke depannya, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita, kalau mau dibilang, apa yang akan kita usahakan untuk mencapai tujuan dan goal atau mimpi atau apapun itu gitu ya teman-teman ya. Termasuk kalau mau bilang jurusan atau apapun itu teman-teman. Nah teman-teman, hari ini gue mau baca satu ayat yang selama ini mungkin baca begitu saja gitu ya. Tetapi baru kali ini ketika gue mempersiapkan tema no turning back, Tuhan mengangkat satu tema gitu ya. Tuhan mengingatkan gue akan satu ayat ini gitu ya. Lukas 17 ayat 32, sebuah ayat yang bunyinya seperti ini. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ayat yang sangat pendek bukan? Wah kalau anak sekolah minggu ngapalin ini paling gampang gitu ya. Langsung dia maju ke depan. Saya lause gitu ya, udah tahu ingatlah akan istri Lot. Nah teman-teman, kenapa Tuhan memakai atau kembali mengingatkan kita tentang istri Lot? Seorang tokoh wanita yang tercatat atau yang pernah dicatat di dalam kitab Kejadian. Teman-teman tahu kan, istri Lot itu adalah seorang wanita yang kemudian diubah gitu ya menjadi tiang garam. Karena apa? Ketika dia dibawa kabur, ketika dia dipimpin untuk keluar dari Sodom dan Gomora, dia melihat ke belakang, dia melihat kembali apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia rasakan gitu ya. Mungkin ada hartanya yang tertinggal, mungkin ada, ya kita nggak tahu ya, barang-barang berharga yang dia sayangi dan tertinggal dan terbakar di dalam kota Sodom dan Gomora itu. Maka istri Lot ini ketika dibawa dan dipimpin untuk keluar dari Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora mau dihancurkan, mau dimusnahkan, maka istri Lot ini menoleh ke belakang, kemudian dia berubah menjadi tiang garam. Teman-teman, menariknya adalah ketika ayat ini dibilang ingatlah akan istri Lot, Tuhan Yesus melanjutkan ayatnya dengan ayat 33 yang berkata seperti ini. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman, ternyata gitu ya, lagu mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar yang di dalam bahasa Inggrisnya no turning back, adalah sebuah lagu yang seharusnya mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikuti panggilan Tuhan,
ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali melihat bahwa kita ini diciptakan untuk mendapatkan atau untuk mendambakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan seumur hidup kita gitu ya teman-teman. Sekali lagi ketika kita mengingat Valentine adalah bulan yang penuh dengan cinta, maka ingatlah bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk mendambakan Tuhan, untuk benar-benar memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Maka teman-teman, lagu yang kita suka nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, seharusnya selalu menjadi lagu yang kita nyanyikan hari demi hari. Saya mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada kata penyesalan di dalam hidupku. Tidak ada kata saya nyesel kenapa sih saya ikut Tuhan. Tidak ada kata aduh kalau gini saya give up deh ikut Tuhan. Teman-teman, ketika kita sudah mencicipi untuk kita kembali lagi merasakan tentang ajaibnya kasih Tuhan, seharusnya apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Menjadi sebuah ayat yang mendorong kita untuk kita juga mau untuk mengarahkan diri kita kepada panggilan Tuhan yang ajaib itu. Rencana Tuhan yang ajaib itu. Teman-teman, kalau kita baca dari Filipi 3, teman-teman, sebelum Paulus mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, teman-teman, Paulus itu membanggakan tentang apa yang menjadi pencapaian dia di dalam hidupnya. Dia mengatakan seperti ini, aku itu orang yang disunat pada hari ke-8. Artinya apa teman-teman? Paulus itu adalah orang yang taat akan aturan gitu ya, akan tradisi orang Yahudi. Dia dikatakan dari bangsa Israel, bukan hanya dari bangsa Israel. Paulus memberi penekanan selanjutnya, dikatakan aku ini suku Benyamin. Kenapa teman-teman? Apa yang hebat dengan suku Benyamin? Teman-teman jangan lupa, raja pertama orang Israel adalah Saul. Saul berasal dari suku Benyamin dan dia bilang aku ini suku Benyamin gitu ya. Suku yang paling kecil tapi bisa Tuhan angkat gitu ya menjadi seorang raja. Seorang raja diangkat dari suku Benyamin ini gitu ya. Dikatakan lagi aku orang Ibrani asli, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Asli, nggak pakai KW super. Kemudian dikatakan apa? Aku ini orang Farisi, artinya apa? Dia hafal itu yang namanya hukum Taurat. Dan bukan hanya dia hafal dikatakan. Tentang kegiatan, aku ini penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Keren kan teman-teman? Ini sarjana atau magister atau master gitu ya. Atau doktor gitu ya teman-teman. Dia ini hebat sekali gitu ya. Titik koma dia hafal dan dikatakan aku tidak bercacat. Wow teman-teman, ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi dia bilang apa? Semua itu kuanggap sampah. Semua itu dikatakan aku tidak menganggapnya lagi itu sebagai keuntungan. Dan dikatakan aku ngelupain itu semua. Justru aku ini sekarang lagi fokus gitu ya. Lagi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa itu? Panggilan sorgawi teman-teman. Panggilan untuk mengikut Tuhan. Dan menariknya adalah bagian ini dicatat ketika dia ada di dalam sebuah penjara. Ketika dia dipenjara oleh apa yang dia ingin gapai. Teman-teman, dia dipenjara karena Kristus, karena pelayanannya gitu ya. Tapi dia bilang gini, aku gak peduli itu semua. Tapi aku yakin kok ini panggilan aku, ini hidupku yang saat ini sudah dimenangkan oleh Kristus gitu ya. Aku sudah mengalami akan Kristus yang memanggilku secara nyata gitu di dalam kehidupanku gitu ya. Aku berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalananku mau menganiaya jemaat. Aku tahu ini Tuhanku yang hidup. Dan aku tidak menyesal. Bahkan ketika aku ada di penjara. Teman-teman, menarik bukan? Kehidupan kita seringkali kita bercerita tentang kebanggaan kita di masa yang lalu. Bahkan teman-teman, kita seringkali, enggak selalu sekali lagi, seringkali artinya intens teman-teman ya. Kita menceritakan, kita bangga dengan kelakuan kita zaman dulu. Teman-teman, salah satu wawancara gitu ya teman-teman ya. Ini dosa saya gitu ya teman-teman. Jangan ditiru.
ketika kami ngumpul gitu ya, ketika saya dan beberapa teman ngumpul, saya suka ngomong kayak gini, dosa kita apa? Ayo dosa kita apa? Gede-gedean dosa gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Kayaknya keren gitu ya, semakin dosanya keren, semakin dosanya gede, semakin keren gitu ya. Nah teman-teman yang menarik adalah ada teman saya yang tercetus gini, saya lagi nyontek, saya udah nyontek 7 kali gitu ya. Wah teman-teman, dia bangga banget gitu ya, saya bilang bangga. Ya zaman dulu sih bangga gitu ya. Tapi teman-teman yang menarik adalah ketika kita ngobrol tentang dosa kita selalu ingat kayak begini, hebat ya Tuhan itu. Seburuk-buruknya hidup kita gitu ya. Mungkin, dia bilang gitu ya, mungkin kita kalau misalnya ketemu sama guru-guru kita yang dulu gitu ya, mungkin guru-guru itu nggak akan lupa untuk selalu menghukum kita gitu ya. Karena mungkin nyontek, mungkin quote and quote gak sopan gitu ya sama mereka. Tapi teman-teman dikatakan waktu kita ngumpul kita kembali lagi diingatkan, ya seburuk-buruknya kita anugerah Tuhan itu besar. Teman-teman ketika kita mungkin membicarakan dosa-dosa masa lalu kita, dan kalau bisa teman-teman jangan pernah bicarakan dosa-dosa itu lagi, tapi mari kita mengarahkan hati kita kepada panggilan Tuhan. Kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar sehingga dia mau menerima engkau dan saya, mau memakai engkau dan saya, mau untuk kembali lagi memakai hidup kita untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Teman-teman, yuk kita sama-sama jangan lagi hidup di dalam dosa-dosa kita. Jangan bangga lagi dengan apa yang pernah kita lakukan. Tapi mari kita mengarahkan hidup kita kepada anugerah Tuhan yang memanggil kita menjadi anak-anaknya. Teman-teman, gue ajak kita sama-sama merefleksikan satu pertanyaan. Hal apa sih yang membuat kita itu sangat bangga dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Sampai-sampai kita itu gak bisa lihat betapa agung, betapa ajaib, betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Hal apakah yang seringkali membuat kita bangga dengan dosa-dosa kita pada masa lalu? Sehingga kita itu gak bisa lagi lihat betapa agung, betapa ajaib, betapa mulianya Tuhan kita itu. Teman-teman, hal apa sih itu? Saya rasa kita pasti punya. Tapi mari kita bawa itu kepada tangan Tuhan. Kita sekali lagi tuliskan di kertas atau di jurnal kita dan kita bilang, Tuhan tolong bantu saya supaya saya tidak bangga dengan dosa saya, tapi saya bangga kepada Tuhan yang mau memanggil dan memakai saya, orang berdosa yang sudah diselamatkan. Yuk teman-teman kita doa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan supaya hati kami terus diperbarui sehingga kami terus mencintai dan kami mengalami betapa ajaib, betapa agungnya kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, ini doa kami,
yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.